Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Wulandari dengan NPM A1D020012, kelas 3A, Prodi Pendidikan Biologi, dengan tugas membuat media pembelajaran. Adapun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah sebagai berikut. Kompetensi dasar 3.1 menjelaskan konsep gen, DNA, dan kromosom. 3.2 menjelaskan hubungan gen atau DNA, RNA, polipeptida, dan sintesis protein. Adapun tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu membedakan gen, DNA, dan kromosom. Siswa mampu mendeskripsikan struktur, sifat, dan fungsi gen, DNA, dan kromosom. Dapat juga menghubungkan antara DNA, gen, dan kromosom. Siswa mampu menjelaskan hubungan DNA, RNA, dan polipeptida. Dapat mengurutkan proses tahapan sintesis protein. Dapat menjelaskan proses replikasi dan transkripsi DNA, dapat menjelaskan proses penyampaian kode genetika, dan mampu menjelaskan peran dan bagian-bagian yang terlibat dalam sintesis protein. Dan siswa juga harus menemukan macam-macam kode genetik. Yang pertama, ringkasan materi. DNA, gen, dan kromosom. A. Struktur, sifat, fungsi DNA, gen, dan kromosom. DNA sebagai pembawa informasi genetik dan tersusun oleh gugus gula deoksiribosadan dan basa nitrogen tersusun sebagai rantai rangkap atau double helix. B. Struktur, sifat, dan fungsi RNA. RNA berperan dalam proses sintesis protein dan tersusun oleh gugus gula atau ribosa dan basa nitrogen dan tersusun sebagai rantai tunggal. Yang kedua, metode diskusi informasi studi literatur atau GAMS. Yang ketiga, sumber belajar bisa berupa buku paket, buku kerja, CD pembelajaran, atau internet. Yang keempat, media atau alat atau bahan bisa berupa LCD, komputer, dan lain-lain. Yang kelima, rincian kegiatan pembelajaran. Kali ini kita akan membahas mengenai sintesis protein. Untuk dapat menjalankan fungsi tubuh dengan baik, kita membutuhkan makanan. Dari manakah makanan itu berasal? Makanan itu berasal dari apa yang kita makan. Masih ingatkah kalian tentang sistem pencernaan? Dalam sistem pencernaan makanan, yang kita makan tidak dapat langsung diserap dan digunakan oleh tubuh. Tapi, yang seperti kita tahu, makanan dicerna terlebih dahulu baik secara mekanik ataupun kimiawi. Pencernaan secara kimiawi membutuhkan enzim. Enzim berasal dari protein. Selain dalam pencernaan, seluruh tubuh kita dari ujung rambut hingga ujung kaki itu tersusun dari protein. Proteinlah yang menyebabkan bagaimana rambut kita lurus, bagaimana rambut kita ikal. Susunan proteinlah yang menentukan bagaimana mata kita itu sipit dan mata kita itu belok. Lalu, di manakah protein ini dibentuk? Dan bagaimanakah cara membentuk protein ini? Siapakah yang menginstruksikan pembentukan protein tersebut? Ternyata, protein
terkandung di dalam DNA, dan di dalam DNA terdapat gen. Gen inilah yang kemudian mengkode RNA menjadi cetakan, dan cetakan inilah yang kemudian disalin sehingga terbentuklah asam amino atau rangkaian protein. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak tentang proses pembentukan protein atau yang sering disebut dengan sintesis protein. Inilah rantai DNA yang mengandung gen. Untuk mensintesis protein, gen memiliki daerah permulaan dan daerah akhir. Daerah permulaan disebut promoter region, daerah akhir terminator region. Dari seutas inilah terbentuklah protein. Sintesis protein terbagi menjadi dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi pada sel eukariotik seperti tubuh kita terjadi di nukleus untuk membentuk mRNA. Sedangkan translasi terjadi di sitoplasma dan berfungsi membentuk polipeptida. Kita lihat transkripsi. Pada tahap transkripsi melibatkan DNA dan mRNA polimerase melalui 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi dimulai ketika promoter region berada, lalu RNA polimerase menempel pada bagian promoter region. Kemudian RNA polimerase mulai menjalankan perannya ketika elongasi. RNA polimerase membuka dan memisahkan rantai RNA, kemudian membentuk mRNA dengan arah dari 5 ke 3, sehingga terbentuknya pemanjangan RNA messenger atau mRNA, hingga tiba pada titik terminator region pengakhiran, dan inilah proses terminasi. Selesailah proses transkripsi menghasilkan mRNA yang kita inginkan. Hasilnya dari proses transkripsi tersebut ada 2, yaitu ada ekson dan intron. Intron berfungsi hanya sebagai stabilisator ketiga transkripsi. Sementara ekson adalah gen pengkode atau RNA pengkode. Untuk itu, intron harus dipotong. Pemotongan intron ini dipotong oleh kelompok enzim yang disebut speciosom. Selesai pemotongan intron, lalu mRNA menuju sitoplasma. Di sitoplasma terjadilah proses translasi. Inilah proses translasi mRNA menentukan kodon. Kodon adalah kode genetika yang akan disalin atau akan diterjemahkan oleh RNA ribosom. Di sini ada titik start kodon dan stop kodon. Start kodon yang mengawali pembentukan atau penerjemahan asam amino. Pada start kodon menempel ribosom unit kecil, kemudian disusul dengan pemasangan kodon dengan antikodon yang dibawa oleh RNA transfer.
Inilah proses inisiasi. Pada translasi, disusul dengan adanya ribosom unit besar yang menempel serta lengkaplah inisiasi pada ribosom unit besar terdapat situs E, P, dan A. Apa fungsinya? Kita lihat situs A akan menerima RNA transfer yang membawa antikodon yang akan dipasangkan dengan kodon pada mRNA. Sekaligus membawa asam amino yang merupakan terjemahan dari mRNA dan tRNA. Kemudian situs bergeser pada P, di P pada situs P dirangkai polipeptida. Kemudian bergeser ke E dan tRNA pada situs E dilepaskan, begitulah selanjutnya pembentukan polipeptida. Polipeptida terbentuk hingga akhirnya sampai pada stop kodon. Datanglah release vektor atau vektor pengakhir sehingga semuanya berakhir. tRNA lepas, ribosom lepas, terbentuklah polipeptida yang kita inginkan. Polipeptida yang terbentuk kemudian menjalankan fungsinya di dalam tubuh kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apabila terjadi perubahan atau kesalahan pada pembentukan atau penerjemahan, maka itu akan menyebabkan kesalahan pada tubuh kita. Kesalahan produksi asam amino. Asam amino ini dikodekan dibentuk berdasarkan gen, berdasarkan rantai mRNA yang sudah dikopi, yang sudah ditranskripsi dari DNA yang kita miliki. Demikian sintesis protein berlangsung. Ada 5 soal ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Jika rantai DNA adalah ATT, GTA, AAA, CGG, maka kode genetik yang dibawa oleh mRNA pada sintesis protein adalah, pilihan jawabannya ada A sampai E. Ayo kira-kira ada yang bingung cara jawabnya? Nah, kalau bingung, perhatikan dan dengarkan penjelasan dari saya ya. Nah, ini adalah yang diminta sebenarnya adalah mRNA. mRNA itu kan sama dengan kodon. Nah, diketahui di sini adalah rantai DNA. Rantai DNA itu adalah sama dengan sense. Jadi soalnya ini adalah diketahui sense, ditanya kodon. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, cara menyelesaikannya adalah ada cara cepatnya untuk mengubah kode-kode genetik dari sense ke kodon atau dari kodon ke sense. Nah, di soal ini pertanyaannya adalah mengubah dari sense ke kodon. Nah, kalau soalnya seperti ini, cara mengubahnya adalah setiap huruf A itu akan diganti menjadi U. Tapi kalau huruf T diganti menjadi A. A menjadi U, T menjadi A. Bisa ya? Sementara kalau S diubah menjadi G diubah menjadi S. Saya ulangi ya. Huruf-huruf yang berubah nanti adalah semuanya. A menjadi U, T menjadi A, G menjadi S menjadi G. Bisa ya diikutin ya. Nah, langsung kita cek soalnya. Yang pertama tadi ATT, berarti A menjadi U. Berarti hasilnya adalah, kalau sense-nya ATT, berarti kodonnya adalah UAA. Cari di situ yang UAA, cuman satu. Oke, jawabannya adalah E. Bisa ya? Gampang sekali. Oh iya, ada yang lupa. Kalau dia basa nitrogen C, itu sama dengan S ya. Citosin sama dengan sitosin. Jadi kalau saya jelasinnya biasanya pakai huruf S. Makanya dari awal itu menggunakan S. Sama aja sebenarnya, C dengan S sama itu sama. Citosin sama ya. Kita lanjut soal yang kedua. Soalnya gak panjang ya. Kita baca pelan-pelan. Nomor 2. Fase-fase sintesis protein adalah sebagai berikut. 1.
RNA D meninggalkan inti menuju ribosom. 2. RNA T mengikat asam amino yang sesuai. 3. RNA D dibentuk di dalam inti oleh DNA. Jadi ada yang kurang ya, itu oleh DNA ya. 4. DNA asam amino berderet sesuai dengan urutan kode genetik. 5. Pembentukan protein yang diperintahkan. Pertanyaannya adalah, urutan yang sesuai dengan sintesis protein adalah. Nah, ini kan pertanyaannya urutan yang benar untuk proses pembentukan protein. Ya udah, langsung saja kita lihat urutan yang pertama kira-kira apa. Urutan yang pertama kan harus ada di dalam inti prosesnya kan, dan itu adalah pembentukan kodon atau pembentukan mRNA atau dRNA. Berarti di sini yang lebih tepat yang pertama itu adalah nomor 3, karena RNA D dibentuk di dalam inti oleh DNA. Nah, ceritanya di inti dulu karena transkripsi kan. Masih ingat ya? Kalau yang lupa boleh ditonton video yang sebelum ini ya, ada sintesis protein. Berarti nomor 3 benar. Yang pertama. Ya, berarti di sini option yang salah adalah B, kemudian D sama E. Kita tinggal cek pilihan A sama C karena pilihan yang nomor 3 yang benar di awal. Setelah dia nomor 3 dibentuk di dalam inti, maka nomor 1 dia keluar dong dari inti ya. Berarti RNA D meninggalkan inti menuju ribosom. Berarti yang A salah. Mudah kan? Gampang cara mencari jawabannya. Berarti jawabannya langsung saja. Jawabannya adalah C. Setelah dibentuk dRNA atau kodon di inti, nanti dia keluar dari inti menuju ribosom. Nomor 1 ya. Kemudian setelah itu berperanlah si RNA tRNA ya untuk mengikat asam amino. Kemudian terbentuklah asam amino yang berderet, dan setelah itu terbentuklah yang namanya protein. Lebih kurang seperti itu dia prosesnya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah C. Lanjut soal nomor 3. Ini soal yang paling mudah di antara soal yang tadi ya. Soalnya seperti ini. Basa nitrogen yang terdapat pada DNA sebagai berikut, kecuali apakah A. guanin, B. adenin, C. urasil, D. timin, atau E. sitosin. Nah, ini mudah banget, gampang kali, mudah. Nah, hati-hati ya, di sini diminta kecuali. Kalau dia untuk basa nitrogen DNA kan AGST, adenin, guanin, sitosin, timin. Tapi kalau RNA AGSU, adenin, guanin, sitosin, urasil. Bedanya timin dengan urasil aja. Nah, kecuali di DNA berarti urasil lah. Oke, jawabannya langsung aja C, urasil. Mudah sekali. Oke, kita lanjut latihan soal nomor 4. Diketahui rantai antisen sebagai berikut. CAT atau SAT, CGA, AAT. Apabila terjadi transkripsi, maka urutan basa nitrogen RNA D yang terbentuk adalah, nah ini soalnya hampir sama dengan soal nomor 1 tadi. Cuman bedanya di nomor 1 yang tadi diketahui sense. Kalau di nomor 4 ini diketahui antisense, ditanya kodon. Nah, kalau pertanyaannya bentuknya seperti ini, diketahui antisense, ditanya kodon, ini lebih mudah lagi cara mengubahnya. Caranya adalah jangan semua diubah. Yang diubah itu hanya huruf T. T diubah menjadi U. Berarti yang lain tetap ya. Nanti A menjadi A tetap. Si C menjadi tetap C, si G tetap menjadi G. Hanya T saja yang diubah menjadi U. Langsung kita cek soalnya. CAT menjadi CAU, CGA tidak berubah tetap menjadi tetap CGA, AAT menjadi AU. Oke, di sini berarti langsung jawabannya adalah D, CAU, CGA, AAU. Jawabannya dodol. Mudah ya? Mudah sekali, gampang. Soal yang terakhir, kita ke soal nomor 5. Fungsi ADN adalah A. berhubungan dengan sintesis protein dan kadarnya tetap. B. tidak berhubungan dengan sintesis protein dan kadarnya protein. C. berhubungan dengan pengendalian faktor keturunan dan sintesis protein. D. berhubungan dengan sintesis protein dan kadarnya berubah-ubah. Atau E.
berhubungan dengan sintesis protein dan faktor keturunan serta kadarnya berubah-ubah. Nah, ingat lagi perbedaan DNA dan RNA di video yang sebelumnya ya. Untuk masalah kadar atau jumlah, DNA itu kan kadarnya konstan, tetap, berarti tidak berubah-ubah. DNA tidak berubah kadarnya, berarti option yang berubah kadarnya salahkan. Yang E salah ya, kadarnya berubah. D juga salah, ya kan? Kemudian ya itulah, sisanya berarti A, B, C. Coba kita cek yang B, tidak berhubungan dengan sintesis protein. Salah. DNA dan RNA itu berhubungan dengan sintesis protein. Hanya saja spesifik DNA itu selain sintesis protein, dia juga untuk pengendali keturunan karena dia memiliki faktor gen. Nah, yang D tadi udah salah ya. E tadi udah salah. Yang B salah. Tinggal A dan C. Nah, perhatikan pilihan A dan C. Kita cek yang A, berhubungan dengan sintesis protein dan kadarnya tetap benar. Yang C berhubungan dengan pengendalian faktor keturunan dan sintesis protein. Benar juga. Nah, sebenarnya sama-sama benar ya. Artinya nggak ada yang salah. Tapi karena option A sampai E itu berhubungan dengan kadar, kita pilih yang kadarnya. Berarti yang paling tepat adalah A. Berhubungan dengan sintesis protein dan kadarnya tetap. Oke, bisa dipahami ya. Jadi jawabannya adalah A. Mudah sekali.